Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita sudah masuk di bab 6 di mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu adalah dengan materi hidup damai dalam kebersamaan. Di kelas 5 ini anak-anak di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari di bab 3 yaitu adalah hidup damai saling menghormati. Nah, mari anak-anak kita melihat video hidup damai dalam kebersamaan ini. Eh, ngalah hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalai. Aduh, mamai, barang pica semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade. Tidak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya nggak usah Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Iya Kak. Sama-sama Kakak. Sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Ling-Ling dan Alo ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Si Meme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Ling-Ling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Hah? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Ling-Ling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Hmm? Sekarang pasti Ling-Ling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Ling-Ling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh.
Nih, Uma bawa yang ini. Anak, dari video tadi, kalian bisa melihat tadi ada tukang gojek yang beragama Kristen, barangnya jatuh dan dibantu oleh anak seorang Muslim. Ini menunjukkan apa? Bahwa hidup damai dalam kebersamaan. Di video yang kedua tadi adalah anak-anak membantu temannya yang rumahnya kebakaran. Ada yang membantu tas, ada yang membantu buku beserta alat tulisnya. Ini menunjukkan bahwa hidup damai dalam kebersamaan itu perlu untuk mengukuhkan kita sebagai makhluk sosial. Hidup damai dalam kebersamaan menurut agama Islam, bahwa agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Kesempurnaan Islam dapat dilihat dari syariat yang mengatur hubungan antar sesama Islam. Islam merupakan agama yang penuh kedamaian, mencintai persatuan dan mengajarkan kerukunan. Kita melihat bahwa anak-anak keyakinan ataupun perbedaan, ya, Allah memerintahkan manusia untuk saling menghargai di dalam surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Quran surat Ali Imran ayat 64 itu berbunyi seperti ini, anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada suatu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Nah, ini adalah ayat Al-Quran di Quran surat Ali Imran ayat 64, anak-anak, tadi beserta artinya. Nah, isi kandungan di Quran surat Ali Imran ayat 64 itu, anak-anak, bahwa satu, bersikap menghargai dan menghormati kepercayaan umat agama lain. Umat Islam dilarang mencari kesalahan orang lain dan mengolok-olok kekurangan orang lain. Menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah, anak-anak. Musyawarah itu adalah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, adalah kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Contoh, ada orang yang nyembah pohon, ya, ada orang yang memelihara tuyul, ini sudah menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun alim. Sehingga syirik adalah dosa yang sangat besar, anak-anak. Nah, ini merupakan isi kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 64. Selain surat Ali Imran ayat 64, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hidup damai dalam kebersamaan atau hidup damai dalam keberagaman atau kebersamaan. Allah menjelaskan lagi di surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256. Bunyinya Al-Quran ayat Al-Baqarah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 256
Ayat ini memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dahulu ada seorang wanita yang melahirkan beberapa bayi. Namun tidak satu pun dari mereka yang bertahan hidup anak-anak. Ia pun bernazar atas dirinya apabila satu saja anaknya hidup, maka ia akan menjadikan anaknya seorang Yahudi. Turunlah surat Al-Baqarah ayat 256 yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Yang nomor 2, umat Islam tidak boleh memaksa umat agama lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan umat agama lain. Ya, seseorang muslim hanya memiliki kewajiban menyampaikan agama Islam, bukan memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Nah, ini isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 256 anak-anak. Pesan-pesan pokok dalam surat Al-Baqarah ayat 256 anak-anak. Setiap muslim harus menerima keberagaman dengan cara saling menghormati dan menghargai. Perintah untuk berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia menjadi dua golongan. Yang pertama, manusia yang beriman kepada Allah dan menolak tauhid. Tauhid itu adalah berhala. Mereka adalah golongan yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Yang nomor 2 adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah tauhid. Nah, ini anak-anak adalah pesan-pesan pokok dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencemarkan ayat tentang keberagaman atau hidup damai dalam kebersamaan dalam Quran surat Ali Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Satu, memiliki kesadaran bahwa manusia dapat memiliki keyakinan yang berbeda-beda. 2, saling menghormati dan menghargai kepercayaan yang diikuti umat lain. 3, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah maupun diskusi agar mendapatkan kesepakatan bersama. 4, menerima perbedaan antar sesama dengan jiwa yang lapang tanpa membeda-bedakan. 5, jujur dalam setiap perbuatan maupun ucapan. 6, berteman dengan siapa saja tanpa adanya sikap membeda-bedakan. 7, jauh dari sikap sombong. 8, mudah menyelesaikan masalah antar sesama. Kesimpulan dari hidup damai dalam kebersamaan. 1, perbedaan merupakan ketetapan dari Allah, manusia harus saling menghormati anak-anak. 2, surat Ali Imran ayat 64 menjelaskan tentang cara Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau bersikap lemah lembut, santun, dan tidak memaksa kepada umatnya dalam mengikuti ajaran Allah. 3, surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang etika keimanan. Kamu dilarang menghina atau menyalahkan kepercayaan umat agama lain. 4, jika terjadi perselisihan, hendaknya diselesaikan secara damai melalui diskusi maupun musyawarah. Penutup, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Demikianlah anak-anak pelajaran di pendidikan agama Islam, yaitu adalah bab 6, hidup damai dalam kebersamaan. Tentunya kita bisa belajar dengan menghargai orang lain, kita bisa belajar menghargai sikap orang lain. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat anak-anak, maka kita harus menjadi yang namanya adalah makhluk sosial, yaitu adalah saling membutuhkan sesama orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.